Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita akan bernyanyi senyum dan bermuka gembira disambung dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai pujian kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan sehingga pada pagi ini kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah di rumah kami masing-masing serta kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi akan mulai ibadah pada pagi ini, sertai kami Bapa sehingga ibadah pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan berikan kami khidmat serta berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali. Sungguh ku bangga Bapa. Salam adik-adik, selamat pagi.
kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Alkitabnya sudah siap ya, dan pulpennya juga sudah siap ya, yang akan ditandai di Alkitabnya. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Ayo kita akan berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu saat ini datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sebentar Tuhan Yesus akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, lawaklah kami, berikan kami pengetahuan, pengertian yang ada daripada-Mu. Sehingga kami Tuhan bisa memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semua sudah buka Alkitab ya. Kita membuka Alkitab di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 40 ya. 1 Samuel 17 ayat 40, 42, 43, 44 dan 45. Ya, 5 ayat ya. Ayo kita sama-sama membaca. Sudah siap ya? 1 Samuel ya, 1 Samuel 17 ayat 40, 41, 42, 43, 44 dan 45. Ayo mulai kita membaca sama-sama ya. Judulnya adalah pertikaian ya, perkelahian Daud dengan Goliat ya. Judulnya perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40. Ayat 40 ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnyalah dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang-orang Filistin itu. Ayat 42, ayo adik-adik. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin ia mengutuki Daud. 44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung yang ada di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, adik-adik ya, udah kenal ya tentang Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. Ibu Santu ngambil judulnya adalah orang saleh dan orang bebal. Orang rendah hati dan orang sombong. Nah, kalian sudah sering dengar Daud ya. Daud itu adalah kerjaannya adalah mengembala domba. Anak Isa ya, mengembala domba. Sedangkan dia juga mengembala domba bukan domba orang tuanya, tapi mereka memelihara domba orang lain sehingga nanti hasilnya berbagi ya. Nah, Daud dan Goliat sama-sama raja ya, mereka sama-sama prajurit. Hanya Daud orang pengembala domba, jadi pakaiannya juga tidak begitu rapi ya. Namanya juga pengembala domba ya, tahu kan anak-anak ya, adik-adik ya, pakai kalau pengembala domba kan. Daud hanya pakai tas di ini tadi kan ya 40 itu ya, dia hanya membawa batu dari dasar sungai dan 40 ya, dan kantong gembala ya, dan
embun, apa namanya itu, tahu nggak embun ya? Itu seperti ketapel ya. Ketapel ya. Jadi senjatanya itu aja, batu dan ketapel yang embannya. Nah, kalau kalian tahu yang dulu waktu zamannya Bu Santi ada itu ya, seperti permainan seperti itu ya. Kalau sekarang kan adik-adik permainannya apa? HP ya. Terus alatnya untuk ini adalah kuota. Tapi nggak salah ya. Nah, Daud dan Goliat adalah sama-sama prajurit. Hanya Daud itu tidak bersekolah. Jadi dia hanya seorang pengembala domba. Sedangkan Goliat adalah prajurit. Dia orang kaya, ya. Dia disekolahkan, ya, dengan dia dengan megah, dengan peralatan seperti senjatanya, ya. Nah, pedang, ya, embun, semua senjata lengkap dia. Semua pakaiannya, ya. Enggak salah kalau Goliat seperti itu. Nah, tapi dia yang tidak ini dia sombong ya dengan hal-hal dengan keadaan dia. Dia tidak mau mengucapkan terima kasih. Sedangkan Daud dengan ya prajurit dengan hanya gembala domba, dengan hanya celana pendek, dengan hanya tas di pinggangnya. Tapi dia tidak menyesal ya. Tidak menyesal, aku punya orang tua seperti ini, enggak. Tetap dia menghormati orang tuanya, tetap dia bersyukur, ya. Apapun yang ada di padanya tetap bersyukur. Oleh karena itu waktu perkelahian terjadi, nah, siapa yang menang? Ayo, kalian baca ya. Nah, yang menang adalah Goliat. Kenapa? Goliat adalah mengandalkan Tuhan. Sedangkan Daud mengandalkan Tuhan, sedangkan Goliat mengandalkan dirinya sendiri. Nah, karakter Daud adalah ya mengandalkan Tuhan, mau kerjasama sama temannya, ya, mau kerjasama sama temannya. Dia rendah hati, ya, dia suka menolong, dia suka memberi. Dia suka memaafkan, ya. Karakternya Daudin, dia menghormati orang tuanya. Semuanya ada yang baik-baik daripada dia. Terlebih, dia mengandalkan Tuhan dalam setiap kerjaannya. Dia selalu bekerja keras. Dia tidak pernah mengeluh. Itulah karakter Daud, sifat-sifat Daud. Nah, dia tidak menyesal, kenapa ya orang tua aku kok begini? Tidak ya. Dia senang apapun yang ada karena dia percaya pada Tuhan. Jadi dia selalu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Daud, kita nggak menyalahkan Daud ya. Kalau Goliat gimana? Nah, Goliat hanya dia salah ya. Dia sudah dikaruniakan dia dengan mendapat orang tua yang kaya, menjadi disekolahkan prajurit, tapi dia tidak mau mengucap syukur ya karena didikan orang tuanya mungkin seperti itu. Jadi Goliat ini karakternya ini adalah suka marah, ya, tidak mau mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mau dia kerjasama sama orang lain, ya, dia egois, dia sombong, dia sukanya marah. Ya, dia suka melawan. Jadi dia suka meremehkan orang lain, suka menghina. Semuanya yang jahat-jahat sama Goliat. Sehingga dia dalam perkelahian, nah siapa yang menang? Ya mungkin kalau kacamata adik-adik ya, wah dengan pakaian Goliat, Goliat yang menangnya. Apa sih Daud itu? Tapi tidak. Kita jangan melihat dengan mata sendiri, tapi lihat di balik Daud yang rendah hati. Nah, adik-adik, mana yang kalian pilih? Apakah sikap Daud yang rendah hati, suka memaafkan, bekerja sama dengan teman-temannya, suka menolong, suka mendoakan teman-temannya, suka melakukan firman Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya? Apakah seperti Goliat yang mengandalkan diri sendiri, ya, sombong,
egois, suka iri hati, suka meremehkan orang lain, suka menghina, ya semua nih yang jahat-jahat sama dia. Apakah? Ayo adik-adik, apakah itu? Tapi Ibu Santi yakin dan percaya anak Tuhan pastilah seperti Daud ya, berusaha ya, selalu mendekatkan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Selalulah rajin berdoa, jangan malas ya. Oke, rendah hatilah selalu, dekatlah kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai-mu. Nah, adik-adik, terima kasih. Firman Tuhan di pagi hari ini seperti itu ya. Dan ayat hafalan adalah ya, playgroup-nya yaitu hafalan dari playgroup-nya yaitu Mazmur ya. Ayat hafalan kelas playgroup Mazmur 121 ayat 5 bagian A. Oke, sekarang belajar ya, adik-adik bisa ya, adik-adik playgroup ya. Mazmur 121 ayat 5 bagian A yaitu Tuhanlah penolongmu ya. Tuhanlah penolongmu ditambah amin ya. Tuhanlah penolongmu amin ya. Kelas kecil dan kelas tanggung Mazmur 121 ayat 7. Kelas pra-remaja Mazmur 121 ayat 8. Kelas playgroup tadi Mazmur 121 ayat 5 bagian A, Tuhanlah penjagamu. Amin. Oke. Sampai di situ dulu firman Tuhan, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Kita duduk dengan doa. Yuk lipat tangan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu datang kembali di hadirat-Mu Tuhan, memuji-Mu. Tolong kami Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mentaati firman-Mu seperti Daud yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tolong kami Tuhan, ajarlah kami, sehingga hidup kami ini Tuhan, hidup anak-anak-Mu ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.